Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian remaja. Nah, apa sih pengertian remaja itu? Masa remaja merupakan masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Nah, pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya, yang berlangsung antara usia 13 tahun sampai 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, anak memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri, baik dari segi fisik maupun biologis. Masa remaja merupakan masa yang labil bagi anak, sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan positif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang bagus. Nah, kebalikannya, jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang tidak bagus. Nah, di sini pentingnya lingkungan yang baik dan pendidikan bagi generasi muda. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan bangsa menjadi cerah. Untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berakhlak mulia, maka para pemuda harus dididik dan diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimilikinya, melalui pendidikan di rumah tangga, kegiatan-kegiatan positif di lembaga-lembaga pendidikan formal, dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk selanjutnya adalah bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Di sini ada 4. Yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan ini. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah, walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antara sesama manusia atau ukhuwah insaniyah, walaupun ini juga berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Masa remaja ini harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Waktu kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim merupakan saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita juga diperintahkan untuk agar bersikap tasamuh atau saling menghargai. Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan. Bahkan bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi yang ketiga adalah
Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Ini ada 3. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Perilaku remaja yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Untuk materi yang terakhir adalah membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Di sini ada 6. Untuk yang pertama adalah menutup aurat. Kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga, tidak terkecuali para remaja juga harus selalu membiasakan dirinya dalam menutup aurat. Di antara manfaat menutup aurat ini adalah untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Dalam pergaulan lawan jenis, harus dijaga jarak agar tidak mengarah kepada perbuatan zina. Untuk itu, para remaja harus menjaga norma-norma dalam pergaulan, sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga adalah mengajak untuk berbuat kebaikan. Ini misalnya bergabung dengan organisasi kepemudaan. Kepedulian remaja terhadap lingkungan alam juga menjadi hal yang penting untuk dikampanyekan kepada para remaja, sehingga para remaja mempunyai kebiasaan untuk menjaga lingkungan. Yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dalam hal ini, mengisi waktunya sangat bervariasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Misalnya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kursus untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan, kegiatan keolahragaan, ataupun kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dalam hal ini, remaja harus dapat menempatkan dirinya dengan tepat, sehingga akhlak dalam pergaulan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda harus diperhatikan. Kepada yang lebih tua harus menunjukkan sikap hormat dan tawadhu atau rendah hati, dan kepada yang lebih muda harus mengembangkan sikap sayang dan dapat membimbing yang lebih muda untuk berperilaku yang sopan. Yang keenam adalah santun dan rendah hati. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan betah dalam lingkungannya. Sedangkan orang yang memiliki sikap rendah hati akan memandang dirinya pada posisi yang benar. Apabila sedang mendapatkan keberuntungan, maka membuatnya tidak sombong dan lupa diri. Tetapi, ketika sedang diuji dengan kegagalan, maka tidak membuatnya putus asa dan patah semangat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai materi akhlak pergaulan remaja. Nah, untuk sesi tanya jawab, apabila ada yang ingin bertanya nanti di grup WhatsApp ya. Nah, untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah Islam itu telah mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai waktu atau kesempatan yang ada. Masa remaja merupakan masa yang untuk mempersiapkan diri demi masa depan dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Untuk itu, remaja harus dapat menggunakan kesempatan waktunya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan yang positif. Banyak orang yang menyesal di usia tua karena ketika masa remaja tidak memanfaatkan kesempatannya dengan sebaik mungkin. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Demikian pembelajaran dari Ibu.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.